postur tubuh pembina pramuka. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa fungsi dan tugas dari pembina apa fungsi dan tugas dari pembina pramuka tingkat siaga? Ya, seperti yang saya katakan tadi, pembina itu adalah contoh di depan, baik itu berpakaian, tingkah laku, ucapan, itu mencerminkan contoh kakak. Yang pertama misalnya peran pembina siaga itu bertanggung jawab atas tetap terjaganya pelaksanaan PDK dan MK. PDK dan MK itu apa Pak? Ada yang tahu Pak? PDK dan MK itu prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Nah, jadi pembina itu melaksanakan PDK dan MK serta sistem AMONG di setiap kegiatan pramuka siaga. Sistem AMONG yang Ki Hajar Dewantara itu kan tuturi handayani itu ing ngarsa sungkulodo ing madya mangkarsa tuturi handayani itu juga diterapkan pembina dalam kegiatan kepramukaan. Kemudian terselenggaranya kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai visi dan misi gerakan pramuka. Jadi kalau kita jadi pembina ya, peran pembina itu sangat berat tanggung jawabnya. Ora gur ya kok anak diberi tugas sana beda pembinanya. Nanti tahu-tahu kalau ada kejadian anaknya berantem, terus ada yang hilang, ada yang pulang, nah itu kan enggak tahu. Jadi anak di situ, pembina juga di situ mengawasi. Kemudian terwujudnya pramuka siaga yang berkepribadian, berwatak, berbudi, pekerti luhur dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila dan patuh pada NKRI serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Kakak selain menjadi pembina itu di masyarakat juga mempunyai peran. Misalnya kakak satu RT dengan peserta didiknya. Di sekolah di pangkalannya kakak sebagai pembina pramuka berkelakuan baik. Tapi kok di luar itu berkelakuannya kurang baik, anak akan menilai. Kayak guru kuning Joko kok ngono kayak. Nah, seperti itu loh Kak. Jadi tidak hanya di dalam pangkalan saja, di luar itu juga diterapkan. Karena apa? Karena kita nanti calon pendidik guru. Seperti itu. Kalau berbicara yang sopan, berpakaian yang sopan, seperti itu Kak. Bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, pembina, gugus depan dan diri pribadinya sendiri. Selain itu, kakak juga harus bertanggung jawab pada gugus depannya, yaitu apa? Menyelesaikan organisasi itu tadi, administrasinya, pertanggungjawabannya. Oh, kalau pramuka itu apa saja toh pembelajarannya, seperti ini dipertanggungjawabkan, seperti itu kan. Kemudian untuk sosok pribadi pembina yang baik menurut Kak Heri itu seperti apa? Nah, pembina pramuka yang sekarang atau masa kini itu yang pertama harus paham filosofi pendidikan kepramukaan, harus paham betul Kak. Apa Dharma, Wisatya, Trisatya itu dasar dharma, PDK MK itu pembina harus paham betul. Kakak sebagai calon pembina kan belum bisa dikatakan pembina karena belum KMD ya Kak ya. Calon pembina harus paham seperti itu. Kalau belum paham, kakak belum bisa dikatakan pembina. Kemudian pembina yang masa kini itu harus kreatif dan inovatif, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik, terutama peserta didik siaga. Siaga dikon nyatet, disuruh mencatat, itu tidak bisa. Ya bisa, cuma berapa menit, nanti bubar lagi, seling lagi, seperti itu. Harus kreatif dan inovatif. Kemudian adaptif dan menguasai teknologi. Misalnya di kelas itu ada LCD, laptop dan sebagainya. Kakak tidak bisa mengoperasikan, padahal materinya dalam sini, caranya. Nah, seperti itu. Kemudian problem solver atau kakak sebagai tempat curhat, mengatasi masalah. Kalau terjadi sesuatu dalam kepramukaan atau dalam latihan ada suatu masalah, kakak bisa memecahkan masalah tersebut.